Saudara, wacana kenaikan premi BPJS Kesehatan mengemuka. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pun mengungkap alasan dibalik rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Selain defisit puluhan triliun, kenaikan iuran diperlukan untuk perluasan layanan. Wacana kenaikan iuran BPJS Kesehatan kembali mengemuka. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut alasan penyesuaian premi tersebut lantaran kondisi BPJS Kesehatan mengalami defisit 20 hingga 30 triliun rupiah. Menurutnya, kenaikan iuran hanya akan dirasakan masyarakat menengah ke atas dan tidak akan membebani masyarakat miskin karena telah ditanggung pemerintah. Bahwa kenaikan premi BPJS tidak ada pengaruhnya sama sekali kepada masyarakat miskin. Karena masyarakat miskin dibayari oleh pemerintah. Kenaikan premi ini hanya berpengaruh terhadap masyarakat yang menengah ke atas, yang memang bayarnya kan 42.000 sebulan. Menengah ke atas kayak wartawan 42.000 sebulan harusnya bisa deh. Yang tinggal laki-laki beli rokok kan lebih dari itu. Data dari Kemenkes menunjukkan beban BPJS Kesehatan terus meningkat setiap tahun. Pada tahun 2023, pendapatan dari iuran sebesar 151,7 triliun rupiah, padahal beban yang harus ditanggung 158,9 triliun rupiah. Tahun 2024, pendapatan 165,3 triliun, sedangkan beban 175,1 triliun. Terakhir pada 2025, pendapatan iuran 176,3 triliun, sementara beban 190,3 triliun. Saat ini, kewajiban iuran BPJS Kesehatan Mandiri bagi kelas 1 sebesar Rp150.000, kelas 2 Rp100.000, dan kelas 3 Rp42.000. Menteri Kesehatan juga menyebut iuran BPJS Kesehatan sebaiknya memang harus naik setiap 5 tahun sekali. Kenaikan diperlukan karena adanya inflasi dan perluasan layanan. Tim Liputan Kompas TV. Rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan menuai beragam tanggapan dari masyarakat. Mereka berharap jika iuran naik, kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit juga harus ditingkatkan. Buat saya sih kalau misalnya BPJS dinaikin harganya, itu kan tidak menjamin masyarakat itu akan mendapat pelayanan yang lebih baik. Jadi ya saya kurang setuju sih kalau buat. Setuju ya, alasannya itu ya Pak ya. Karena kalau selama ini mendengar keluhan dari teman-teman nakes itu memang banyak tunggakan terkait dengan BPJS, sehingga mungkin memang perlu optimalisasi pembayaran BPJS memang perlu. Tapi kalau memang tarifnya dinaikkan, maka perlu juga peningkatan kualitas layanan, sehingga ada keseimbangan di situ. Ketika tarifnya naik, maka kualitas layanannya juga diperbaiki. Saya yang juga sebagai anggota atau peserta BPJS merasa keberatan. Saya pun juga bertahun-tahun ya kan, setiap bulan selalu aktif membayar BPJS sebagai tanggung jawab warga. Itu kalau betul-betul pemerintah menaikkan BPJS ya mohon dipikir ulang. Rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan, solusi tambal defisit atau justru akan membebani masyarakat? Kita bahas bersama Timbul Siregar, Koordinator Advokasi BPJS Watch. Selamat siang Pak Timbul. Selamat siang Mas, selamat siang. Pak Timbul, data BPJS Kesehatan PBI atau yang subsidi itu juga masih karut-marut. Sekarang iuran untuk peserta BPJS Kesehatan Mandiri malah akan dinaikkan. Kebijakan tepatkah ini? Ya, jadi memang kenaikan iuran itu menjadi sebuah keniscayaan. Di Undang-Undang SJSN disebut iuran itu ditinjau berkala. Di Perpres 82 2018 disebutkan paling lama 2 tahun. Jadi kalau Menkes mengatakan 5 tahun itu juga sebenarnya sudah melanggar ketentuan Perpres 82 2018. Nah, tentunya memang kalau kita lihat cash flow-nya program JKN itu memang mengalami penurunan aset bersih yang memang mengancam terjadinya defisit secara keseluruhan. Karena sejak 2023, 2024, dan 2025 kemarin rasio klaimnya itu di atas 100%. Di 2023 dan 2024 itu sekitar 106%, maka defisit ya. Nah, tapi bisa ditutup oleh aset bersih yang memang masih dipegang oleh JKN, BPJS Kesehatan. 2025 meningkat lagi rasio klaimnya.
Nah, ini yang akhirnya di 2026 ini aset bersih itu sudah semakin berkurang dan potensi terjadinya defisit di 2026 ini semakin terbuka karena memang sejak 2023 itu Permenkes 3 2023 itu menaikkan tarif inasi bijis dan kapitasi. Jadi biaya manfaatnya naik. Nah, kemudian juga pasien-pasien katastrofik itu meningkat dan juga kualitas kuantitasnya sehingga pembiayaannya semakin membengkak, semakin membesar. Nah, tetapi tidak diikuti oleh kenaikan iuran. Nah, itu kan rasio klaim kan biaya manfaat dibagi iuran, penerimaan iuran. Nah, ini yang memang menurut saya harus segera dinaikkan iuran itu supaya bisa mengimbangi ataupun melebihi biaya manfaat. Kalau dia lebih besar iuran ini, maka rasio klaim bisa di bawah 100%. Kalau rasio klaim di bawah 100% itu baik, yang bisa nanti membentuk aset bersih. Nah, jadi kembali persoalannya kan adalah yang dinaikkan siapa? Yang menurut saya dari 3 jenis kepesertaan di BPJS Kesehatan di program JKN ini kan ada penerima upah, PNS, TNI, Polri, pekerja swasta yang bayar 5%. Itu setiap tahun naik karena ada kenaikan upah minimum lah untuk pekerja swasta minimal. Persentasenya tetap, upahnya naik kan artinya iuran akan naik. Nah, yang kedua peserta mandiri. Kalau peserta mandiri sekarang kan sudah sangat sulit karena disandra oleh tunggakan iuran yang dijanjikan oleh Pak Menko PM sejak Oktober 2025 untuk dihapuskan. Menurut saya itu yang pertama dilakukan dulu dan direalisasikan sehingga peserta kelas 3 mandiri ini nanti tidak tersandra, dia bisa membayar iuran secara rutin tiap bulannya menjadi pendapatan real. Kalau selama ini kan iuran 6 bulanannya itu disandra oleh tunggakan iuran, harus bayar dulu semuanya, nggak mampu bayar tunggakan. Nah, iuran bulanannya tidak terbayar, akhirnya nonaktif. Nah, ini yang menurut saya tunggakan ini harus dihapus dulu. Nah, setelah itu lihat dulu kondisi ekonomi kita, apa betul dia bisa dinaikkan dengan kondisi saat ini. Menurut saya setelah penghapusan tunggakan itu dilihat dulu kondisi ekonomi dan jangan dinaikkan dulu untuk peserta mandiri yang kelas 1, kelas 2, kelas 3. Lihat kondisi setahun 2 tahun ini. Nah, yang menurut saya urgent untuk dinaikkan adalah peserta PBI JKN dan PBPU Pemda, yaitu peserta yang iurannya dibayar oleh pemerintah pusat APBN dan APBD PBPU Pemda tadi. Nah, kalau ini kan tidak membebani masyarakat. Jadi saat ini menurut saya yang harus dipastikan naik ya iuran yang dibayar oleh pemerintah. Sekarang ini kan 42.000 ya. Nah, per orang per bulan. Nah, sebenarnya sejak 2025 wacana menaikkan iuran itu sudah ada. Karena memang sudah 5 tahun ini tidak naik. Terakhir naik itu di Perpres 64 tahun 2020, yaitu kenaikan peserta mandiri yang 80.000 per orang per bulan kelas 1 jadi 150. Kelas 2 51.000 menjadi 100.000. Kelas 3 23.000 menjadi 35 karena disubsidi 7.000 dari 42.000. Nah, tentunya kondisi waktu itu COVID sehingga peserta mandiri ini kan nggak mampu bekerja, nggak punya uang, ya nggak bisa membayar iuran. Akhirnya tadi terjadi penumpukan tunggakan iuran. Nah, ini yang sebab menurut saya sih harus dihapuskan dulu seperti tadi ya. Nah, jadi yang penting adalah bagaimana kenaikan iuran PBI JKN ini kan sudah dialokasikan 20 triliun di APBN 2026. Waktu itu skenarionya 2025 PBI JKN ini yang naik dari 42.000 menjadi 57.000. Jadi kalau 42.000 itu kan alokasi setiap tahun sekitar 48,7 triliun. 42.000 kali 96,8 juta orang kali 12 bulan itu 48,7 triliun. Nah, kalau ditambahin 20 triliun, maka dia akan naik menjadi 57 ribuan, 57.250 per orang per bulan. Nah, ini yang tidak dijalankan, malah dicadangkan 20 triliun itu, sehingga iuran sekarang masih 42.000. Nah, artinya 20 triliun itu belum menjadi pendapatan real si BPJS Kesehatan. Ini yang akhirnya menyebabkan ada potensi defisit. Nah,
Membetul kalau memang defisit 20 triliun itu akan turun. Tetapi kan kalau menunggu defisit dulu ya susah. Karena kalau defisit itu pembayaran ke rumah sakit Ya. akan Kalau terkendala. defisit terus BPJS Kesehatan yang perlu diperbaiki tata kelolanya apa, Pak? Ya, pertama memang kan kalau mengenai pembiayaan itu kan kendali mutu, kendali biaya. Nah, biaya ini memang harus dikendalikan dalam rangka misalnya tidak terjadi fraud atau memang terkait dengan bagaimana mengupayakan rujukan itu tidak berjenjang. Sekarang sudah ada Permenkes 16, tapi faktanya masih berjenjang yang di rumah sakit tipe C keluar biaya, masuk ke rumah sakit tipe B keluar biaya, tipe A keluar lagi. Nah, sekaligus aja ke tipe A gitu, tanpa lagi biaya BC. Nah, ini yang menjadi bagian dari kendali biaya. Kemudian juga menurut saya pemerintah harusnya tidak hanya melulu ngomongin soal iuran, harus ada upaya kenaikan pendapatan itu dari cukai. Misalnya cukai rokok yang disebut dengan pajak rokok itu harus direalisasikan. Kemudian garam gula lemak, produk-produk yang memberikan potensi penyakit akibat garam gula lemak itu ditarik cukai. Cukainya dimasukkan sebagai pendapatannya BPJS Kesehatan. Seperti jadi kita nggak bicara minuman pemanis ya, Pak ya? terus. Ya. Ya. Baik. Nah, itu yang menurut saya bisa sistemik, tidak lagi nanti diskusinya kenaikan iuran yang masyarakatnya juga belum tentu mampu untuk membayar gitu. Jadi kalau menurut saya disegerakan saja kenaikan iuran tapi untuk PBI-nya, JKN dan PBPU daerah yang dibayar oleh pemerintah pusat atau daerah. Yang tidak ditanggung oleh masyarakat tadi ya, Pak Ed? Kalau yang masyarakat mandiri jangan dulu. Oke, kami sudah tangkap poinnya, Pak Timbul Siregar. Terima kasih atas pandangannya, Pak Timbul Siregar, Koordinator Advokasi BPJS Watch, sudah berbagi pandangan bersama kami di Sapa Indonesia Siang. Terima kasih, Pak. Saudara, usai jeda di Sapa Indonesia Siang, penyandang tunanetra